Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, ketua kelasnya silakan pimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, sebelumnya Ibu akan mengabsen dulu ya. Dewi, Dwi Adelia, Karimah Salsabila, Siti Tatia Tifa, Wina Elvariani, Yopita Sari. Ada yang nggak masuk nggak hari ini? Deti apa keterangannya? Oke, minggu kemarin kan sudah Ibu katakan, hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Ada yang tahu? Menjadi teman-teman pelajaran dan berkoyak-koyak dan apa tuh? Ya, benar. Jadi, kita hari ini akan mempelajari materi mengenai menjalin hidup penuh manfaat dengan menghindari berkoyak-koyak, riya, sum'ah, dan takabur. Nah, anak-anak tahu nggak berkoyak-koyak, riya, sum'ah, takabur, dan hasad itu termasuk apa? Penyakit hati, ya. Nah, kalian pernah nggak melihat teman ataupun saudara kalian yang suka berkoyak-koyak? Perilakunya seperti apa contohnya? Terus kalau untuk perilaku riya, pernah nggak? Ya, jadi itu termasuk perilaku yang ya tercela. Jadi perilaku-perilaku itu ialah perilaku yang tidak baik. Jadi jangan diikutin ya. Oke, sebelum kita mulai masuk ke materi pembelajaran, Ibu ada game dulu. Game ini berfungsi untuk melatih konsentrasi kalian supaya kalian bisa berkonsentrasi mengikuti pembelajaran hari ini. Tonton dulu ya videonya. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, silakan kalian sekarang berpasang-pasangan dengan temannya. Oke, sekarang mulai sudah mengerti kan sistem bermainnya? Ini kalau 3 kali turut-turut menang, berhasil dapat penanya, dapat hadiah ya. Oke, kita mulai ya. Clap, clap, boom, boom.
boom, boom, clap, clap, pen. Bu merosot bu. Ayo. Siapa tadi yang dapat? Bu yang kami keluar dari satu. Bu kami merosot bu, mejanya bu. Ya bu, lagi bu merosot. Itu bu, tadi bu nanti bu percobaan. Ya, percobaan dulu, percobaan dulu. Kami duduk sini bu. Aduh, riuh sekali aku. Ya, susun lagi ya kursinya. Ya, ya. Oke, dengerin ibu ya. Clap, clap, boom, 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 clap, clap. Cepet ya, clap, 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 pen. Oke, satu siapa yang dapat tadi? Dewi sama Tipa. Oke, sekali lagi. Kalian harus dapat, kalau tidak dapat nggak bisa. Lagi, lanjut lagi. Sekali lagi. Iya. Clap, clap, boom, 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 clap, clap, pen. Oke, sekali lagi karena kalian Makanya juga bu seri bu. ya makanya sekali lagi karena seri. Ayo, sekali lagi ya. Hah? Apa? Iya, gala-gala. Clap, boom, clap, boom, clap, 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 boom, boom, pen. Sekali lagi. Cepat. Tarik, pokoknya sampai dapat. Oke. Clap, clap, boom, 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 pen. Oh, udah sweet. Ya, basing lah. Ini siapa yang menang? Nggak ada, berarti ada sama kalian. Siapa yang menang? Berapa kali? Dua. Ya, Bu, kayaknya anak depan ini Bu dapat Bu. Iya, mana kalian dapat? Oke, sekarang sudah bermain. Kita masuk ke dalam materinya ya. Yang pertama yaitu mengenai pengertian berfoya-foya. Jadi berfoya-foya adalah gaya hidup berlebihan dalam mencari kesenangan sementara seperti pesta, belanja berlebihan, atau konsumsi barang tidak perlu. Nah, itu apa? Anak-anak coba contohin lagi. Tadi ada yang sudah nyontohin, yang lain coba contohin perilaku berfoya-foya itu seperti apa? Coba Adel. Contoh berfoya-foya itu apa? Ya Pita, contohnya? Dari jilbab sudah ada jilbab itu Oh, jadi itu ya belanja berlebihan ya, padahal sudah ada tapi masih dibeli lagi. Lalu yang kedua yaitu perilaku ria. Ria merupakan tindakan atau niat seseorang untuk menunjukkan amal baik atau ibadahnya agar dilihat dan dipuji oleh orang lain. Contohnya yaitu sholat di hadapan orang lain agar dipuji. Nah, coba Dewi contohin lagi perilaku ria itu seperti apa? Perilaku ria itu dia sholat di depan orang tapi cuma untuk ibadah, nggak mau bukan karena Allah tapi karena ini dia teman. Ya, benar ya. Jadi perilaku ria itu ialah ia melakukan sebuah amal baik ataupun ibadah bukan untuk mencari ridha Allah, tetapi untuk dipuji oleh orang lain. Selanjutnya yaitu sum'ah. Sum'ah ini hampir sama dengan ria tadi. Sum'ah ialah menceritakan kepada orang lain tentang amal ibadahnya.
Seperti berkata, saya baru saja selesai sholat malam tadi. Nah, jadi sum'ah ini dia tidak menunjukkan perilakunya ataupun perbuatannya, tetapi dia hanya bercerita. Contohnya, Wina, aku semalam sholat tahajud loh. Itu diceritain ke orang-orang supaya dia mendapat pujian. Lalu takabur. Takabur ini ialah perilaku merasa bahwa dirinya lebih baik dan merendahkan orang lain. Seperti contohnya, seseorang yang merasa lebih pintar dan menghina orang lain. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu hasad. Hasad ini ialah iri hati atau perasaan cemburu terhadap keberhasilan orang lain. Pernah nggak lihat teman-temannya yang iri melihat keberhasilan kita? Nah, contohnya? Coba Karima, contohnya seperti apa? Iri ya. Misalnya ada mentor, jadi dia menjadi anak Mario. Terus jadi peduli aku, tidak begini kemudian pada dia lain, jadi kita tidak dia, kemudian kalau jadi ini masih lebih marah. Ya benar ya, jadi itu termasuk iri terhadap kekayaan orang lain. Lalu setelah belajar mengenai pengertian dan contoh, kita akan belajar mengenai cara menghindari perilaku iri hati. Nah, coba Adel sebutin cara menghindari sifat hidup berfoya-foya. Pembelajaran akan sesuai dengan cara penerimaan kebutuhan. Yang kedua, membiasakan dan membantu orang lain. Yang ketiga, bergaya hidup sederhana dan selalu bersyukur. Yang keempat, bertindakan etis dan berencana. Yang terakhir, lebih menghindari. Ya, jadi cara untuk menghindari sifat hidup berfoya-foya itu ialah dengan bersikap rendah hati, tidak membelanjakan harta dengan dengan berlebihan. Terus juga bergaya hidup sederhana dan selalu bersyukur. Selanjutnya Atifa, coba sebutin cara menghindari sifat ria dan sum'ah. Yang pertama itu meluruskan niat. Yang kedua menyadari bahwa dirinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat memperbanyak rasa syukur. Yang kelima memperbanyak ingat kematian. Dan yang terakhir membiasakan sederhana. Ya, terima kasih ya. Selanjutnya kepada Wina, silakan dibaca untuk cara menghindari sikap takabur. Pertama, menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya. Terus menyadari bahwa hidupnya hanya sementara. Kemudian sangat harus menghargai orang lain, bersifat rendah hati atau tawadu, dalam beribadah. Ya, terima kasih ya Wina. Oke, yang terakhir yaitu menghindari sifat hasad. Nah, cara menghindarinya itu yang pertama yaitu dengan meyakini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak rasa syukur, menjaga sifat rendah hati atau tawadu, lalu senang membantu orang lain, mempererat tali silaturahmi, dan mendahulukan kepentingan umum. Ya, jadi ini adalah cara-cara untuk menghindari dari perilaku berfoya-foya, riya dan sum'ah, sikap takabur, dan sifat hasad. Nah, setelah Ibu jelasin tadi mengenai pengertian dan contoh serta cara menghindari perilaku-perilaku tersebut, selanjutnya kita akan sama-sama menyimak tentang kisah teladan sahabat Rasulullah. Nanti diperhatikan videonya. Nanti salah satu temannya akan maju untuk menyebutkan pesan yang terdapat dari kisah teladan ini.
saling berpandangan. Siapakah orang yang dimaksud ini? Apakah dia orang yang banyak sekali? Mereka semua merasa tersadar di sini. Tapi telah sebentar lagi akan juga para sahabat ini tidak ada di kemunculan orang yang dimaksud orang tersebut. Beberapa saat kemudian datanglah seorang lelaki. Wujudnya datang oleh adik itu. Selain itu, tidak ada hal yang menarik dari orang tersebut. Dia adalah lelaki biasa yang bahkan tidak berkenal. Pada kesempatan berikutnya, Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, "Tidaklah akan datang seorang laki-laki di surga. Tidak lama kemudian, datanglah tiga laki yang paling berkaitan, yang dijelaskan oleh air itu, dan dia akan masuk ke dalam hati." Kemudian, aku berkata, "Aku punya asa gila. Dia biasa saja. Bukan ahli ibadah yang terkenal. Bukan pula saudara kalian yang hanya terkenal." Setelah pengamatan yang panjang, jawaban akan pertanyaan mereka begitu berbeda. Hari berikutnya, peristiwa itu terjadi lagi. Rasulullah kembali berkata bahwa akan datang seorang lelaki seperti juga. Dan lagi, yang datang adalah lelaki yang sama, seperti kemarin. Jika Rasulullah sampai menolak sebanyak 3 kali, maka orang itu pastilah sangat istimewa. Namun, para sahabat tidak berani untuk bertanya lebih lanjut. Jika semua tidak jawab, apa sebaiknya jika berjalan pada lucu? Rasulullah sampai mengatakan sebanyak 3 kali, dan kita belum bisa menemukan jawaban. Aku merasa sudah tidak dapat sudah menanyakan langsung. Engkau benar. Mereka semua setuju. Namun, ada satu sahabat yang berpikiran untuk bertahan jawabannya. Dia adalah Abdullah bin Amr bin As. Kalau begitu, kita harus membuka jawaban tersebut. Karena tidak ada satupun di antara kita yang mengenalnya. Maka kita harus mengamatinya secara langsung. Abdullah memang bertekad untuk mengamati orang itu. Namun, dia tidak tahu bagaimana caranya. Tapi harus selalu berada di sisinya untuk melihat secara langsung amal dalam pekerjaannya. Namun, bagaimana caranya agar aku bisa terus bersamanya? Allah memberikan pencerahan. Abdullah membawa yang tidak. Dia langsung melewati itu dan bertanya, "Wahai dia, hari ini aku berbuka dengan kalianku, dan bersumpah tidak akan tinggal sama Tuhan. Aku melihat kau adalah orang baik. Apakah aku lebih dari 50 sekarang? Tentu saja boleh, namun rumahku dengan sederhana. Semoga kau tidak keberatan." Orang itu menuntut Abdullah ke rumahnya dan bersilaturahmi masuk. Ketika malam tiba, Abdullah sering berjalan. Dia bertekad tidak akan tidur. Jika ada Abdullah, Abdullah dia akan menjaga telepon. Abdullah sering bagaimana cara dia beribadah. Namun, saat ketika malam datang, orang itu tidak terlihat di rumahnya. Apakah dia telah berjalan? Beberapa saat kemudian, terdengar suara jari dalam kamar. Abdullah melihat orang itu pastilah terjadi. Dan sebentar lagi, dia akan keluar untuk mengambil diri. Namun, pintu kamar tetap saja tertutup. Dia tidak harus berselama sesaat, kemudian terjadi. Apakah dia perlu berpikir? Barulah ketika tiba waktunya sholat subuh, orang itu kemudian keluar dari kamarnya. Dia pun mengajak Abdullah untuk mengerjakan sholat. Dalam satu hari pertama, Abdullah mengetahui bahwa orang itu beribadah seperti orang-orang pada umumnya. Mengerjakan sholat wajib, namun tidak mengerjakan sholat lainnya, seperti yang diajarkan Rasulullah. Malam kedua, Abdullah berlagi. Setelah
Oke, jadi kita kan sudah sama-sama menyimak kisah teladan ini. Ayo salah satu temannya maju menyebutkan pesan apa yang terkandung dalam kisah teladan sahabat Nabi ini. Ada yang berani maju? Ada? Atifah? Ya, maju. Jadi satu dari dia tadi, jadi orang yang masuk itu bukan berarti dia wajib bersedekah maupun wajib ibadah, melainkan tidak diberi kepada orang lain dan juga tidak pernah menghakimi orang lain dan itu harus juga baik terhadap orang lain. Ya, bagus, betul ya. Ini ada reward untuk Atifah karena sudah berani maju. Ya, tepuk tangan dulu untuk saudari Atifah. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai pengertian, contoh, dan cara menghindarinya. Nah, ini ada latihan yang akan kalian kerjakan. Silakan kerjakan ya. Namaku. Ya, silakan dikerjakan ya. Tidak boleh mencontek Bina, tidak boleh menconteknya ada ya. Oke, sudah. Sekarang silakan kumpul tugasnya tadi. Yang sudah kumpul, yang belum itu lanjutkan lagi. Makasih ya Dewi. Selesai semua tugasnya? Ya, sebelum itu kita kesimpulan dulu. Jadi perilaku yang berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan asa tadi ialah perilaku bercela. Perilaku tersebut tidak boleh Oke, mungkin pembelajaran kita sampai sini dulu.
Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Dan untuk minggu depan kita akan belajar mengenai konsep ekonomi syariah. Dipelajari ya. Oke, untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, ketua kelas pimpin doanya kita membaca kafaratul majlis. Baiklah, sebelumnya Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.